Ini ada Tenso, silakan Tenso. Ya, selamat malam, Pastor. Ya, selamat malam. Ya, eh, ya, maaf saya nggak buka videonya. Ini, eh, eh, tadi kan Pastor bilang yang paslon satu, Anies, itu otomatis akan jadi khilafah. Ya. Indikasinya apa? Apa yang alasan kuatnya? Karena saya ada di beberapa grup yang orang Kristen, kalau yang Muslim mereka nggak percaya, mereka ini saya masih masuk akal. Tapi ada orang Kristen dan itu nggak cuma satu dua, ada banyak. Betul. Dan mereka juga Bukan bukan orang yang bodoh. Ada yang maksudnya tuh pengalaman internasional, tapi mereka tidak percaya bahwa Indonesia itu akan jadi khilafah jika Anies yang menang. Nah, walaupun saya bilang lihat waktu Jakarta bagaimana ini, tapi mereka nggak percaya itu adalah framing dari berita-berita di Indonesia yang YouTube apa kayak gitu loh. Nah, saya sudah seringkali memberikan apa namanya itu ketika pastor lagi Zoom seperti ini, terus yang di YouTube juga saya kasih kayak gitu. Tapi mereka nggak mau belajar, nggak mau cari tahu kayak gitu loh. Kenapa kayak gitu loh? Dia cuma hanya bilang ya udah ibu aja yang belajar gitu loh. Nah, ya. jadi ya maksud saya bagaimana pastor meyakinkan bahwa memang betul paslon satu itu kalau menang akan jadi khilafah. Alasannya yang harus yang kuat kayak gitu loh. Ini info A1, mengapa Anies bisa pakai kendaraannya Nasdem? Karena dia beli. Dan belinya itu bunyinya triliun. Ya, makanya Surya Paloh langsung pakai Anies. Ya, dan orang-orang topnya dia, orang-orang pinternya Surya Paloh itu yang waras pada keluar langsung pada keluar saat itu. Ya kan? Salah satunya Ibu Koni. Ya kan? Tapi ini info satu ya. Namanya info satu ya. Saya info satu ya. Banyak saya info satu. Saya kan nabi kan. Info A1. Saya bisa bertanggung jawabkan ya. Itu triliun. Secara nalar saja ya. Surya Paloh ini mau ngapain dukung Anies? Dari dulu Surya Paloh itu benci banget sama Anies. Tapi kalau uangnya banyak ya tidak ada musuh abadi. Yang penting ada uangnya ya oke, nggak masalah. Surya Paloh itu kan dulu kan ngajar Anies habis-habisan. Dikasih duit teman-teman, iya mingkem langsung. Lalu kendaraan dipakai sama Anies. Ya kan? Nah, itu jadi satu. Maaf saya potong Pastor. Pertanyaannya, uangnya dari Anies mana? ya, dia kan Pertanyaan bukan uangnya dari orang mana? keturunan kaya raya. Mana dia bukan orang kaya. Kan Ya. itu Anies itu mantannya Bu Tumbar. Dulu CLBK waktu SMA. Bu Tumbarnya mana nih? Tadi Bu Tumbar. Bukan mantan, tapi temen, tetangganya maksudnya. Bercanda ya Bu Tumbar, jangan marah ya. Temen. Bukan orang kaya. Ya, orang sederhana, Anies itu orang biasa. Ya bukan orang miskin juga, ya itu pokoknya daerah situ kan ya daerahnya Bu Tumbar kan daerah perumahan elit lah dari situ lah, ya orang tapi bukan konglomerat intinya. Duitnya dari mana? Ya dari jual diri lah. Dia janji-janji sama, coba lihat ya, orang-orang dari Arab datang investasi. Ya kan? Kan diusir sama Raja Salman kan? Biasanya bawa duit kan? Itu kan bukan rahasia umum lagi, itu sudah dibongkar semua di detik ya kan? Itu bukan rahasia kalau itu kan. Orang-orang datang ke sini bawa duit, ya kan? Orang-orang radikal Arab ini yang diusir dari Salman.
Nah, lalu duitnya itu diinvestasikan ke siapa? Kalau misalnya orang jadi Arab, apa diinvestasikan ke PDIP? Nggak mau. Megawati itu ya anti Cina dan anti keturunan-keturunan asing. Jadi jangan berpikir negatifnya ya kalau bilang anti Cina itu karena Soekarno anti Cina, udah jelas. 2 kali orang Cina dipulangkan, orang Tionghoa dipulangkan oleh Soekarno dengan paksa ya. Kalau kamu tidak mau ganti nama, kalau kamu tidak ini pulangkan. Waktu pulangkan pun nggak boleh bawa anting-anting emas saja nggak boleh dipakai. Ya itu kata mama saya, kata orang tua saya dulu ya. Jika ditawari, wah nggak mau pulang. Nang miskin di sana mau makan apa, kita nggak boleh bawa uang aja nggak boleh bawa. Ya, mungkin ada di sini yang ngalamin, boleh cerita juga ya tentang 2 kali. Yang kita tahu PP 10-nya, tapi yang keduanya lebih kejam lagi. Ya, jadi Megawati itu ngikutin Soekarno, anti Cina loh. Tapi anti Arab-Arab yang lain juga, anti Arab juga, anti Belanda, pokoknya anti orang asing. Gitu ya, karena kepahitan mereka. Ya, itu keluarga kepahitan. Bukan berarti anti Cina terus Megawati pihak ke Arab, enggak. Megawati juga tidak suka sama orang Islam. Lawang Soekarno ditumbangkan oleh orang Islam kok. Jadi, kenapa dulu saya suka mendukung Megawati? Karena dia anti-Islam. Paling nggak waras. Anti Cina, ya kita orang Cinanya masih tahu diri dah kalau begitu dah. Anggap aja begitu kan? Orang Tionghoa masih tahu diri dah di Indonesia dah. Selamanya kalian tidak akan bisa jadi pribumi. Sekalipun kalian jadi Islam pun kalian tidak bisa jadi pribumi intinya. Ya. Wik Yangi pun ditendang, siapa lagi itu menteri-menteri Cina itu ya, anggota MPR semua. Oh dulu Megawati naik, yang dukung orang-orang Tionghoa loh. Begitu Megawati sudah di atas, sudah kuat, ditendangin satu-satu. Ya. Jadi itu bukan rahasia juga, sudah banyak yang komplain. Jadi orang-orang Arab ini mau invest kemana? Ya ke Anies. Nggak ada cara lain. Dengan ideologinya, Anies disetir. Sekarang belum menang. Tambahin dikit boleh nggak apa-apa? Iya Pak Andi boleh. Ini menurut untuk Ibu Tanso ya, ini menurut saya rakyat jelata. Kalau saya lihat, ya kan, itu jejak rekamnya dia di Jakarta tuh gimana? Jadi kok masih ada orang bisa percaya Pak Anies? Itu loh saya nggak banyak pikir. Masih banyak, ya, kan? Masih yang masih banyak orang-orang gereja, banyak pendeta-pendeta itu terima duit dari Anies. Jadi dia bukan orang bodoh. Yang penting dia terima duit dari Anies, Bu. Betul. Nah, terus contoh soalnya waktu Anies di Jakarta itu banjir. Katanya bangun sumur-sumur. Ini kan air suruh masuk ke bawah katanya. Itu kan melawan sunatullah. Nah, kan ini orang-orang pemikiran cetek begini terus kamu mau suruh memimpin Indonesia. Nah, terus kali-kali di depan itu asrama atlet itu kan bau. Bukannya kali dibersihin, dikeduk, malah dikasih jaring-jaring. Nah, kan ini pemikiran orang cetek, ini utaknya nggak ada nih orang. Itu kok masih dipercayain untuk memimpin negara kamu. Pak Andi. Itu aja sih kalau saya. Pak Andi, kali dikasih jaring, terus bikin monumen pakai bambu. Itu bukan orang bodoh, itu pinter Pak. Tetapi bukan pinter mengatasi masalah, pinter buat dia menghabiskan anggaran. Itu memang caranya begitu Pak. Makanya Anies tidak akan bisa ketangkep KPK. Yang ada adalah dia akan dituduh goblok. Tetapi korupsi di mana itu? Tidak bisa, itu bukan korupsi Pak, itu goblok Pak. Korupsi pembukuan dulu, buku-buku di Jerman atau di itu bisa Pak, itu boleh Pak, itu namanya kelebihan bayar, itu ada Pak, saya tahu. Jadi tidak bisa, zaman saya ikut tender dulu, itu suka kita bilang namanya koreksi, karena itu ada namanya, Pak ini tanda tangan ya Pak, buat koreksi keuangan, koreksi laporan keuangan. Boleh Pak, namanya kelebihan bayar, itu bisa.
Wah itu kalau udah gitu-gitu, kita pokoknya dia minta apa aja kita nurut, kadang-kadang uangnya harus dikembalikan semua Pak. Kalau sudah tender-tender gitu, kalau dulu kan saya suka tender di PTP kan. PTP itu ngeri tuh Pak, wah itu miliaran tuh Pak. Satu kilo 10 rupiah, bayangin. 1 kilo 10 rupiah, kalau yang order 100.000 ton setahun, ya berarti 100 juta dikali 10 rupiah, 1 miliar Pak. Satu direkturnya saja Pak. Setahun dapat 1 miliar Pak dari kita Pak. PTP Pak. Ya. Nah, Ya itu itu namanya kelebihan bayar. Nanti kalau kena, namanya kelebihan bayar. Tapi karena itu di luar, sudah lama pemberiannya ada terpisah dulu atau uangnya di depan dulu, maka nggak bisa masuk ke pembukuan. Nah, Anies juga melakukan hal yang sama seperti itu, jadi nggak bisa dituduh, Pak. Sama seperti Jokowi, caranya korupsinya Jokowi apa kalau Jokowi korupsi ngambilin duit? Enggak, Jokowi tidak akan bisa kena KPK, Pak. Kenapa? Cina mau masuk ke Indonesia, ya kan? Bikin kereta api cepat. Kan itu investasi, Indonesia kudu bayar kan? Ya kan? Tetapi Indonesia membayar dengan amat sangat murah. Ya kan? Yang dirugi Indonesianya bukan, orang Cinanya sudah membuat satu bagian di situ, bagiannya Jokowi. Jadi back to back. Jadi Jokowi tetap dapat bagian di situ. Uangnya di mana? Rekeningnya di Cina. Nggak akan bisa dikontrol, Pak. Nggak akan bisa dilacak. Jadi Jokowi tidak akan pernah bisa ditangkap. Dan Jokowi itu kayanya minta ampun. Jangan misalnya Cina investasi lagi, bikin tambang, bikin pelabuhan, bikin bandara, bikin jalan tol. Setiap kali mau kerja, Cina kasih uang di depan dulu sama Jokowi, bukan di belakang, di depan kasih uang dulu. Setelah itu, kalau ini berupa pembayaran, ya udah Jokowi dapat bagi hasil. Jadi itu bukan korupsi. Nah, masalahnya adalah menerima. Enggak, Jokowi tidak menerima. Oh, namanya bukan Jokowi kok di situ. Tapi itu uangnya banyak di situ, dan itu dananya kan itu namanya uang dana taktis, Pak. Itu nanti akan dibikin buat apa saja dia bisa. Begitu, Pak. Kalau sampai ketangkap korupsi itu berarti goblok banget Jokowi. Karena itu caranya begitu, itu gampang. Itu cara korupsi yang paling halus, yang kayak Anies juga sama. Jadi Anies nggak bakal ketangkep KPK. Dan kalau dia bikin jaring-jaring itu supaya dibuang, bikin monumen apa supaya dibuang, nggak ada bekasnya. Udah habis, udah hilang. Di audit, ya itu sampahnya tuh. Audit aja tuh sampahnya. Harganya, ini kan seni. Gitu loh, ini kan seni. Harganya ya nggak bisa diukur. Pembandingnya apa ya nggak bisa. Saya nyanyi, ya kan Pak Andi nyanyi, ya nggak bisa diukur. Kalau yang nyanyi si Ruth Sahanaya atau si Tompi ya keukur. Kalau saya sama Pak Andi ya nggak keukur. Tahu bedanya apa? Kenapa nih Pak Andi ngundang Andi nyanyi kok bayarnya sampai 100 juta? Ini Andi Van Java nih nyanyi nih di pengantin 100 juta. Ini korupsi nih, nggak bisa diukur. Iya kan? Apa bedanya sama manggil Tompi? Oh, ini kan sama-sama nyanyi seniman. Kamu jangan menghina nih Pak Andi ini dulu didikannya Andi Lau. Nggak bisa diukur Pak. Gitu loh Pak. Jadi korupsi yang tidak bisa terdeteksi. Nggak bisa. Ada alasannya. Ada pertanggungjawabannya. Balik lagi. Duitnya dari mana? Ya dari Arab-Arab ini si Anies. Punya uang triliunan begitu banyak dari mana? Ya dari Arab-Arab ini. Gitu loh. Ya, buktinya bagaimana? Ya sudah kelihatan. Itu analisa sederhana yang mudah sekali. Pendeta-pendeta ini pintar, iya pintar buat dirinya sendiri. Dia yang penting dapat duit. Kalau nanti rusuh, oh enggak akan terjadi. Kalau rusuh, ya itu Tuhan berkehendak lah gimana. Ya kan? Pendeta-pendeta ini kan nggak urusan. Apa Gilbert urusan dengan kalian jemaatnya? Saya urusan kalau kalian sampai ada masuk penjara. Jangankan Galarua, Damaris, Damarkasi masuk penjara. Yusuf Manubulu itu loh, kita pernah bergesekan dengan Yusuf Manubulu masuk penjara aja, kita kumpulin duit kok buat dia. Ya kan? Nah, artinya makanya semestinya kalau akal sehat Pak Paul, gereja-gereja itu harus menolak terima duit Anies. Itu kalau akal sehat. Ya. Makanya Betani nolak Pak, dia sehat Pak. Iya. Saya bangga dengan Betani kali ini. Kenapa? Karena nolak, nggak mau dikasih ngomong ya, nggak mau. Dia terus ada siaran ini ya kan, dia nggak mau. Ya, kami menolak menerima uang, nggak mau. Karena kami tidak mau dipolitisir.
ngasih duit 50 juta, 100 juta ke Betani diguyung kolektanya 4 miliar seminggu. Ngasih 100 juta ngekek. Loh mereka kalau khotbah sekali khotbah dikasih 50 juta hari Minggu, kasih 50 juta yang ngekek. Anies ngasihnya kurang banyak. Ya mungkin kalau ngasihnya satu orang 1 miliar ya mungkin Betani ya mikir ya. Satu orang 50 juta, saya khotbah saja di Betani 50 juta kok PK-nya kok. Ya kan Betani kan 50 juta PK-nya itu sekali khotbah itu. Sehari apa sekali saya lupa ya. Satu hari atas untuk Ali pokoknya itu 50 juta gede loh Betani. Nggak mikir langsung 50 juta dari Anies. Sorry ya. Emang gue cowok apaan kan gitu. Nggak mau Betani. Tapi kalau pendeta-pendeta ini yang tadi Ibu Tenso bilang, ya memang edan kok. Nggak boleh misu ya saudara ya. Ya memang harus dipisui saudara ya. Ya itulah pokoknya nggak baik lah. Begitu Bu Tenso ya.